Tugas mandiri video pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Dr. Elbina Mamla Saidah, MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, mahasiswa semester 3 Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Waton Duri Riau. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan. Dalam penggunaannya, kata pertumbuhan dan perkembangan digunakan secara bersama-sama untuk menggambarkan proses-proses fisik, mental, dan emosional yang kompleks yang terkait dengan tumbuh kembangnya peserta didik. Dua kata yang saling berkaitan ini tidak bisa ditinggalkan dalam proses-proses tumbuh kembangnya peserta didik secara khusus dan manusia secara umum. Karena meskipun memiliki definisi yang berbeda, kedua kata ini berjalan seiring seirama sesuai bertambahnya usia. Secara garis besar, tanda-tanda proses perubahan individu yang berkaitan dengan fisik ataupun psikis antara lain yang pertama, perubahan yang tampak seperti bertambahnya berat atau ukuran pada anggota badan atau badan itu sendiri. Yang kedua, perubahan dalam segi psikis, yaitu pengendalian emosional dan perubahan perilaku. Pada prinsipnya, pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan definisi yang signifikan. Yang pertama, pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Sedangkan perkembangan lebih bersifat kualitatif dan berkaitan dengan aspek mental dan atau rohani. Yang kedua, pertumbuhan berlangsung pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju keruntuhannya. Sedangkan perkembangan tidak terhambat oleh bertambahnya usia. Perkembangan tetap terus berjalan meskipun usia semakin tua dan renta. Contoh dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, kemudian bertambahnya ukuran dimensi kepala, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya pengetahuan, berubahnya cara berpikir sehingga menjadi lebih baik tutur kata dan dapat lebih mengendalikan emosi yang hingga pada akhirnya akan tampak pada perubahan perilaku dan lain sebagainya. Kedua perbedaan ini tentu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika seseorang mengalami pertumbuhan, otomatis ia juga mengalami perkembangan secara psikis. Sedangkan perkembangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan kognitif, yaitu berkembangnya seseorang dalam berpikir dan intelektual. Dan ini berhubungan langsung atau berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh belajar, pengalaman, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkembangan afektif atau perilaku. Kecakapan kognitif tidak hanya berpengaruh pada perkembangan kognitif itu sendiri, namun ia juga akan berdampak pada
perkembangan afektif seseorang atau peserta didik. Contohnya, guru agama yang berhasil memberikan pembelajaran ilmu agama kepada peserta didiknya akan menghasilkan dan melahirkan peserta didik yang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Contohnya seperti menjalankan sholat, meninggalkan maksiat, menjalankan puasa sunnah, puasa wajib, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan dari segi psikomotor. Perubahan kognitif atau perkembangan kognitif lagi-lagi tidak hanya berdampak pada perkembangan afektif, namun ia juga berdampak pada perkembangan psikomotorik. Peserta didik yang memiliki kecakapan kognitif yang baik, kemudian ia akan berdampak kepada baiknya afektif atau perilakunya. Kemudian ia juga akan berpengaruh pada psikomotor atau praktek-praktek jasmani yang secara konkret dapat diamati baik dari kuantitas ataupun kualitasnya, karena ia bersifat terbuka. Jadi ketiga perkembangan ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik, merupakan bagian dari perkembangan peserta didik, yang mana puncaknya adalah pada perkembangan kognitif yang ia berpengaruh pada seluruh perkembangan baik dari segi afektif maupun psikomotor. Setelah kita membahas apa definisi dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan meskipun memiliki dua definisi yang berbeda, ia tidak bisa dipisahkan dari proses perubahan dari ketidaksempurnaan menjadi atau menuju kepada kesempurnaan seseorang, karena ia dua dari satu kesatuan yang berjalan seiring seirama, seiring bertambahnya usia. Jika pertumbuhan berkaitan dengan aspek fisik, maka perkembangan akan berkaitan dengan aspek perilaku, emosional, kecakapan berpikir, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya Abdul Ghafur, memohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.